Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran secara bahasa. Sedangkan secara istilah, najis itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang menjadi sahnya sholat atau mencegah sahnya sholat. Ada berapa macam najis? Itu ada 4. Ada jenisnya ada 4. Pertama yaitu najis mughallazoh. Yang kedua najis muhaffafah. Yang ketiga najis mutawasito. Dan yang keempat yaitu najis yang dapat dimaafkan. Apa pengertian dari masing-masing najis itu sendiri? Yang pertama yaitu najis mughallazoh atau najis berat. Najis berat ini adalah najis yang diakibatkan dari binatang yaitu anjing dan babi. Bagaimana cara menghilangkannya supaya tidak bernajis? Yaitu salah satu caranya adalah dengan menghilangkan najis itu sendiri dari zatnya, yang misalnya terkena kita jelatan anjing, maka pakaian atau bagian tubuh kita, misalnya kaki terkena jelatan itu, maka itu dibasuh, zatnya itu dihilangkan dulu. Setelah itu baru disiram dengan air 7 kali, di mana pada siraman pertamanya menggunakan tanah, dicampur dengan tanah supaya najis itu benar-benar hilang. Itu najis mughallazoh atau najis berat. Yang kedua yaitu najis ringan. Najis ringan ini disebabkan seseorang terkena air kencing atau air pipis dari bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan dia tidak makan, tidak minum kecuali hanya air susu ibu. Maka ketika kita terkena oleh air pipis bayi laki-laki seperti ketentuan yang sudah disebutkan tadi, maka kita terkena yang namanya najis ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan memercikkan pada bagian yang terkena najis tersebut. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Ini adalah najis yang diakibatkan dari terkena kotoran manusia, kotoran binatang, terkena darah atau bangkai atau nanah gitu. Bangkainya selain bangkai ikan, belalang, dan manusia. Nah, najis mutawasito ini hukumnya atau bentuknya ada 2, yaitu yang ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu maksudnya bentuknya, zatnya itu jelas, misalnya terkena darah atau terkena nanah. Bagaimana kita cara mensucikannya? Dengan benar-benar menghilangkan warna darah itu yang terkena baju atau pakaian kita. Setelah dihilangkan dan dibersihkan, tidak ada lagi terlihat warnanya, baunya, maka itu berarti kita sudah mensucikan dari najis tersebut. Tetapi kalau yang kedua yaitu najis hukmiyah. Misalnya baju kita sudah terkena air pipis, tapi sudah kering, maka caranya adalah dengan mengalirkan air pada bagian pakaian yang terkena najis tersebut, dibersihkannya sehingga suci kembali pakaiannya bisa atau lantainya, sehingga bisa lagi digunakan untuk melaksanakan ibadah. Dan yang keempat yaitu najis yang dapat dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sangat sedikit. Contohnya apa? Najis yang berasal dari darah seperti darah nyamuk, ya kan, itu sangat sedikit. Atau dari tubuh seseorang yang memang dia kena penyakit bisul, mungkin keluar darahnya sedikit, ataupun nanah, ya kan, karena jumlahnya sangat sedikit, itu bisa dimaafkan gitu. Tapi sebaiknya sih ketika seseorang mau sholat, kalau memang dia melihat pada bagian pakaiannya itu ada nanahnya atau ada darahnya, sebaiknya dibersihkan dahulu. Tapi ketika misalnya tanpa pengetahuan dia sholat lalu terkena najis tersebut, dia tetap sah sholatnya. Demikian seputar masalah najis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.